Ya, sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak HPS sudah mau nemani ngobrol pada malam hari ini untuk sedikit memberikan pencerahan lah buat saya tentang beberapa hal yang menjadi keresahan saya ya kalau pas lagi entah ngobrol-ngobrol sama teman ataupun ngelihat postingan-postingan di media sosial kan kadang ini kok kayak gini, ini kok kayak gini gitu. Itu maksudnya Pak PS. Iya. Kan Apa? boleh Pak PS ya nanya ya Pak. Iya, justru masa karunanya aja. Oh iya. Ekonomi, pendidikan, politik, Oke, agama. Mana tuh? siap. Gini Pak PS, saya mau bahas yang jadi keresahan tuh, jadi pertanyaan saya misalnya begini Pak. Banyak orang yang kecewa dengan hasil pemilu, kan gitu tahu banyak Kecewa orang yang terhadap kecewa. siapa nih? Kecewa dengan maksudnya gini, milih anggota dewan ternyata terlibat kasus kan gitu toh atau Iya. pemimpin yang entah bupati ataupun gubernur di tingkat kabupaten ataupun provinsi Iya. ternyata tidak pro rakyat kan gitu toh. Nah, ada dua pendekatan yang biasanya muncul. Ada yang katakanlah kecewa karena mereka melakukan katakanlah pelanggaran hukum apapun bentuknya. Nah, tapi ada juga yang bilang begini, ya salahnya sendiri. Waktu milih kok mau dibeli suaranya. Nah, gitu tuh. Nah, sebetulnya apa memang penyebab dari gagalnya dapat pemimpin yang baik itu gara-gara masyarakatnya yang kurang kurang selektif dalam memilih kan gitu toh atau bagaimana gitu loh. Sebetulnya titik permasalahannya itu dimulai dari masyarakat atau dimulainya ya memang dari pemimpin-pemimpinnya itu atau calon-calon pemimpinnya itu gitu maksudnya Pak Pes. Iya. Jadi pondasi berpikir dulu ya. Ya. Yang pertama dalam pandangan Islam itu dari berbagai ayat ya itu dilaksanakan oleh Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Ketika Nabi Muhammad itu meninggal, maka terjadilah perpindahan sebagai kepala negara. Harus ada yang melanjutkan itu. Nah itu yang sangat mendasar di situ adalah saling tidak mau. Kata Umar, wahai Abu Bakar, engkaulah yang pantas jadi khalifah. Kata Abu Bakar, saya ini orangnya lemah, nanti ditekan orang. Iya. Kata Umar terus dibalikin tuh sama Abu Bakarnya, antum yang lebih pantas menjadi khalifah gitu. Kata Umar apa? Saya tuh temperamen, mudah marah, tidak pantas. Poin pentingnya adalah bahwa tidak saling berebut. Tapi saling tidak mau karena meyakini betul bahwa sebagai khalifah itu tanggung jawabnya besar di akhirat. Itu poin pentingnya itu. Siap. Itu ya. Ini landasannya begitu. Kemudian yang kedua, surat Yusuf ayat 55. Yang sering kali dibahas oleh orang itu kan Yusuf tidak tergoda. Itu ayat 24 surat Yusuf. Nah, kalau ayat 25 itu intinya adalah Yusuf mau menerima suatu jabatan amanah jika dia sesuai dengan keahliannya. Itu di situ. Itu idealnya. Nah, kenyataannya di Indonesia orang tuh berebut ya karena tidak meyakini bahwa nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kemudian masuk ke Pancasila, di dalam sila keempat itu poin pentingnya perwakilan, musyawarah ya. Musyawarah dengan demokrasi itu beda. Musyawarah itu seperti mengambil madu dari lebah. Apa intinya? Mengambil pendapat yang terbaik yang dijadikan keputusan. Bukan jumlah suara. Paham. Kalau demokrasi itu suara terbanyak itu yang menang. Betul. Kemudian dari segi keadilan, misalnya ini sekarang Prabowo ya, presiden. Prabowo kan 58%. Anies 24. Satunya Ganjar 16. Nah, kalau menurut saya kalau mau adil itu dibagi aja 5 tahun tuh sesuai dengan kemenangan 58% kali 5 tahun. Ya. Itu
Artinya kan itu aspirasi, 24% aspirasi. Betul. Ya, kemudian 16% aspirasi gitu. Itu poin pentingnya menjadi dasarnya. Jadi Islam seperti itu. Masuk ke misalnya surat An-Nur ayat 55 begitu ya. Salah satu intinya adalah bahwa kekuasaan itu akan diberikan kepada seseorang yang beriman dan beramal soleh. Iman saja bisa, amal soleh saja bisa. Begitu. Nah, ini poin-poin pentingnya. Siap. Oleh karena itu mengapa terjadi? Karena tidak melaksanakan nilai-nilai tadi yang saya jabarkan itu. Ya, itu Umar dan Abu Bakar bilang begitu tuh. Itu merupakan akumulasi dari nilai-nilai yang sudah mendarah daging di dalam hidupnya. Kemudian yang selanjutnya adalah Arizalu Qawamun Alanis. Tafsirnya ada dua. Itu satunya tentang rumah tangga. Satunya lagi Arizal itu bukan jenis kelamin tapi pemimpin. Oh, kemampuan. Jadi pemimpin itu adalah orang yang memberi dan punya kelebihan, itu aja prinsip utama. Jadi dia dipilih dewan atau apapun jabatannya itu bukan tujuannya, akibat dia punya kelebihan dan memberi. Memberi sesuatu yang dibutuhkan oleh rakyat. Itu kalau pondasi itunya dipegang aman Indonesia. Iya. Siap. Coba itu terjadi pada imam sholat gitu. Saling tidak maunya tuh. Tapi kecuali ada amplopnya jadi imamnya. Saya gini Pak, maksud saya gini, itu benar. Saya sampai jadinya ingat kasusnya gini, ketika kasus ada permasalahan setelah pasca Sayyidina Ali, nah itu kan berarti yang dimaksud Pak HPS syahwat kekuasaan itu ada resiko bukan cuma sekarang, tapi zaman dulu pun siapapun juga siapapun juga yang sudah terjebak dalam syahwat kekuasaan, ada konsekuensi yang seperti tadi yang dimaksud sama Pak HPS. Oke, siap, difahami Pak. Nah terus sekarang gini, kita ya misalnya saya sebagai masyarakat nih. Ya kan, nah kalau kumpul sama orang-orang itu kan kadang begini Pak, percakapan yang muncul di level bawah nih Pak. Nah, misalnya kamu kok milih si A atau milih si B? Iya, saya dapat duitnya kan gitu. Nanti ketika dia menjabat kemudian dia korupsi, ada bahasa lagi begini. Oh si Anu korupsi, nggak apa-apa, yang penting dibagi rata. Nah itu loh. Nah artinya gini Pak, fenomena itu ya kan. Kan istilahnya apa ya, kalau dibilang budaya saya juga kurang sependapat, cuman apa ya, pemikiran seperti itu kan tidak layak lah kalau itu terus berkembang di masyarakat. Cuman saya sendiri menghadapi fenomena kayak gitu tuh, ini caranya jawabnya gimana? Nah itu saya gitu, barangkali saya pernah ketemu sama orang yang seperti yang saya hadapi itu Pak. Jadi di zaman sekarang pun masih ada yang ideal. Ini konkret nih. Ya, siap. Jimli Asidiki itu terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dari DKI, tidak kampanye. Karena dia sudah punya nama gitu ya. Yang menjadikan korupsi itu kan dia itu sebetulnya kemenangannya hanya 20%, tapi karena duit jadi naik 70%. Itu sebetulnya inti masalahnya. Nah itu karena tidak murni. Masih ada sekarang juga Jimli Asidiki. Ini yang contoh konkret ya. Dia sudah punya, artinya bukan dia mencari jabatan, karena dia punya kapasitas, punya kapabilitas, dia terpilih. Terus kalau masalah DPD itu kalau memang Jimli Asidiki oke lah. Nah, kita tahu kapasitas dan kapabilitasnya. Nah tapi kalau kita katakanlah komparasikan dengan Komeng itu gimana? Ada lagi jawabannya tuh. Ini nabinya survei dari YAIN. Jadi begini, orang itu memilih itu yang mendekati perasaan dia. Jadi terhibur begitu ya. Aduh lupa namanya. Itu mbahnya tuh. Mbahnya survei itu. Dari UIN begitu. Tapi memang fenomena fenomena jalan pintas, bukan sebetulnya kalau dibilang jalan pintas bukan lah. Misalnya kayak fenomena Komeng ya. Nah, yang saya khawatirkan nanti
banyak orang-orang yang akhirnya memilih jalur seperti Komeng. Ya, Itu ya. loh Pak. Jadi mendekati masyarakat, bukan berpikir kapabilitas. Kan akhirnya bertabrakan dengan pendapat kita yang di awal tadi. Saya sepakat bahwa kalau orang mau mengambil sebuah pekerjaan, seharusnya ukurannya saya mampu apa enggak nih, gitu kan. Betul. Termasuk mau ngambil jabatan, mau apa, Iya, kan iya. gitu tuh. Nah, ini kan kesannya itu kan kayak ya saya sendiri nggak tahu kan apa jangan-jangan nanti ketika Komeng sudah duduk di DPD kemudian akhirnya malah kelihatan kerjanya, ya saya juga nggak tahu kan gitu. Tapi bisa jadi potensi itu muncul ketika dia sudah duduk, gitu loh Pak. Betul. Nah tapi fenomena apa ya bahasanya gini, Indonesia itu kan kalau mau jadi tokoh politik itu nggak ada sekolahnya ibaratnya Pak. Iya, iya. Ya orang siapa aja boleh masuk. Nah sekarang berarti kan kuncinya ini kembali ke masyarakat nih Pak. Nah gimana sih cara efektif misalnya ngajari masyarakat supaya fenomena kayak tadi tuh nggak apa-apa korupsi, yang penting saya kebagian kan gitu tau. misalnya sudah Komeng nggak apa-apa dia lucu kan gitu. Jadi standarnya bahwa orang untuk apa ya jadi entah di pejabat publik apapun itu bentuknya akhirnya kan betul-betul bias nih Pak di Indonesia. Ya, jadi kalau itu ngambil teori politiknya Kak. Gimana Jadi dalam politik masa itu setiap negara masyarakatnya itu ada 3 kelompok. Kelompokan. Pertama masyarakat logis. Oh iya Masyarakat iya. logis itu ditandai dengan tingkat pendidikan dan tingkat ekonominya sudah tinggi, menengah ke atas. Nah ini kelompok ini ketika memilih bupati, wali kota, gubernur, presiden itu berdasarkan kapasitas dan kapabilitas orang itu. Nilainya bagaimana, jabatan sebelumnya dia amanah atau mampu tidak. Nah, contoh konkretnya Inggris tuh, London. Ya. Itu wali kotanya Islam. Di tengah komunitasnya Kristen ya. Kok minoritas bisa menang? Betul. Nah, itu memilih pemimpin, memilih apapun tidak melihat latar belakang agama, suku dan sebagainya. Sekarang sudah tumbuh di beberapa daerah itu di Inggris tuh, bukan hanya London. Amerika sudah 2 yang jelas. Gitu. Nah, demokrasi itu akan berjalan baik jika masyarakat kelompok logisnya itu presentasinya lebih besar dari 2 kelompok. Nah, 2 kelompok apa? Kelompok namanya ideologis. Jadi dia memilih seseorang itu karena persamaan ideologi. Kemudian yang ketiga ini mitos. Kelompok masyarakat mitos itu adalah kelompok yang masyarakat ekonomi dan pendidikannya rendah, menggantungkan dirinya kepada pemimpin. Dulu namanya Ratu Adil lah. Iya betul. Karena rendah ekonomi dan pendidikannya maka dia menggantungkan diri kepada seseorangnya itu. Oleh karena itu ketika dia memilih seorang yaitu figur. Iya betul. Figur. Nah ketika suatu negara kelompok yang logisnya lebih sedikit dari yang lain itu, maka demokrasi tidak akan berjalan. Itu Indonesia berarti Pak? Enggak semua negara. Enggak, maksud saya yang contoh yang paling konkret. Iya. Itu kan namanya produk domestik brutonya ya. Kalau orang sih pendapatannya betul. harus sudah tinggi tuh demokrasi itu. Maksud saya kan gini Pak. Jadi kan nanti solusinya bagaimana kita meningkatkan pendidikan, meningkatkan ekonomi masyarakat. Iya. Tentunya butuh waktu yang panjang. Sepakat. Apalagi sekarang itu teknologi itu memisahkan manusia yang menguasai teknologi dan tidak menguasai. Yang tidak menguasai ya terlempar dari kehidupan. Bahkan untuk makan aja susah. Ya, meskipun demikian negara maju sekalipun tahun 2003 itu di Amerika pengangguran 2 juta. Waktu itu masih lagi jaya-jaya. Di Jepang juga sekarang ada. Jadi ibarat rumah lah. Ya, ada betul. ruang tamu, ada kamar mandi, ada WC gitu. Ya, siap. Itu WC tuh ampas gitu. Ampas betul. Nah, terakhir. itu ada aja di mana, cuma persentasenya kecil. Berarti gitu. maksudnya di Indonesia tuh WC-nya masih luas gitu Pak. Lebih banyak ruangan WC-nya daripada ruang tamu, kamar tidur berarti gitu mungkin lah. Pak. Banyak orang sakit perut sehingga kebutuhan WC lebih banyak dibandingkan yang lain. Ya artinya kekayaan alam yang ada di Indonesia tidak dipergunakan untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan. Itu perbedaan Malaysia dengan Indonesia itu, Pak Harto dengan Mahathir itu. Kalau Mahathir itu penekanannya pada peningkatan SDM. Kalau Pak Harto ekonomi. Ekonomi itu. Oh di awal ya? Iya. Ekonomi dianggap bahwa namanya trickle down effect. Jadi
ada akibat ketika ada orang maju kayak yang di bawah kebagian. Ternyata itu sudah tidak Nggak berlaku. Kalau Malaysia tuh pendidikan. Ini terbukti guru saya tuh di sana kirim ke Malaysia. Guru sama Indonesia dulu. Nah, itulah. Siap. Gimana nanti berarti ujungnya pendidikan Pak ya? Pendidikan Ya, dan ekonomi. Maksudnya untuk mengawali di istilahnya untuk orang dapat ekonomi yang layak harus punya pendidikan yang memadai kan gitu toh. Ya, untuk bisa jadi pemilih logis, nah dia harus terdidik juga. Ya. Nah, gitu. Nah, sekarang gini Pak. Mungkin nggak ada fenomena di Indonesia yang sudah merdeka hampir 80 tahun nih Pak ya. Nah, ada nggak orang yang nggak suka Indonesia itu pinter Pak? Maksud saya gini, supaya pemilih logisnya itu nggak banyak gitu loh Pak. Itu yang berhasil Korea Selatan. Oh. Barangkali hafal merdekanya tahun berapa? Nggak hafal saya Pak. Itu lebih duluan Indonesia itu. Oh. Nah, saya kan S2 dari UGM-nya ekonomi pembangunan. Jadi ada negara-negara yang berhasil menggunakan ekonomi pembangunan. Jadi ekonomi pembangunan itu adalah ilmu ekonomi yang bisa membuat negara berkembang menjadi negara maju. Nah, Indonesia itu gagal karena karakternya malas gitu. Siap. Udut bae kononku. Sama ngopi ku. Nah, itu Korea Selatan berhasil itu. Bahkan sekarang lebih dari ini ya, samalah dengan Jepang lah. Siap. Doktrinnya itu kalau Jepang belajar 10 jam, Korea Selatan 11 jam. Itu doktrin. Itu justru ketika presidennya tahun 1970 datang ke Indonesia. Masuk ke Baitur Rahim. Masjid. Aceh berarti Pak. Yang Aceh yang gempa. Oh iya, betul. Itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru muslimin. Oh, apa itu gitu. tulisan apa itu? Terjemahin. Nah, Allah tidak akan merubah nasib seseorang, disitunya kaum ya, apabila kaum itu tidak merubah. Nah, itu yang Allah sama kaumnya diganti itu. Ya malam-malam. Ya. Ini lagi rekaman. Mau tutup tak? Oh iya. Oke, sebentar ya. Gitu, Bos. Siap. Makasih Pak HPS, makasih informasinya. Fungsi zakat itu seperti itu. Mestinya begitu, Pak. Zakat yang menjadikan orang miskin menjadi kaya. Jadi zakat produktif tuh. Seperti itu. Ini jadi Pak. Kapan-kapan dilanjut nih bahas zakat. Nah, sekarang isu yang lagi tren di Indonesia kan bukan zakat nih Pak, pajak nih Pak. Sekarang ada tagline-nya soalnya begini Pak, bergerak di pajak, nah kalau diam diblokir Pak. Ya itu kan hasil dari Ahmad Somad tuh. KPK. Oh, Abdurrahman Samad. Bukan Arwahnya. Abraham Samad. Iya, Abraham itu Samad. Kalau tidak ada korupsi di nikel itu, satu warga Indonesia dapat 20 juta per bulan. Jadi nggak usah pajak itu. Gitu, Bos. Siap. Berarti memang permasalahan moral di Indonesia masih dominan, Pak ya. Ya, siap. Oke, ini karena sudah habis waktunya. Ya. Terima kasih Pak HPS dan buat rekan-rekan semoga obrolan malam ini bermanfaat dan doain supaya bisa berlanjut kapan-kapan ya. Iya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang HPS unstoppable. Berpikir bisa, pasti bisa. Insya Allah. SBM sukses, bahagia, mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.